Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Baik pada Pak. sehat ya. Usahakan tetap jangan sering-sering keluar, perbanyak stay at home biar kita bisa terhindar dari Corona. si corona tersebut ya. Si Oke. Corona. Pada kesempatan ini kita akan mereview kembali, mengingat kembali pelajaran yang telah kita lalui di sekolah. Jadi biar apa-apa yang kita pelajari tidak hilang. Ya. Jadi pada pagi ini kita akan ingat kembali tentang konsep gelombang tegak. Gelombang tegak. Kasih. Nah, itu ya. Oh, yang ada adiknya disuruh minggir dulu. Biar nggak ganggu. Gelombang tegak ya. Masih ingat kan gelombang tegak? Ingat kali Pak. Gelombang tegak. Harus inget-inget lah. Saya ingetin lagi lah. Gelombang tegak itu contohnya misalkan pada dawai gitar itu ya. Yang pertama kita bahas tentang gelombang tegak pada ujung simpul ujung dawainya itu terikat. Di ujungnya terikat. Yes. Terus siapa yang pakai headset tuh kosong-kosong. Ya, ujung dawainya terikat. Hingga kalau sebuah dawai digetarkan, maka di dawainya, maka kalau digetarkan di salah satu ujungnya, ya, di salah satu ujungnya, merah ya, biar kelihatan. Merah. Misalkan seperti ini. Jadi ujungnya di sini terikat akan membentuk simpul. Ini gelombang datangnya. Gelombang datang. Kemudian oleh ujungnya, karena dia terikat tuh, ujungnya mati, terikat mati, dia akan terpantulkan. Ya, akan terpantulkan. Jadi ini gelombang datang Y1, ini yang gelombang pantulnya Y2. Jadi pada dasarnya gelombang tegak itu adalah gabungan dari dua buah gelombang, yaitu gelombang datang yang besarnya adalah persamaannya adalah A sin omega T min Kx, ya, dan gelombang pantulnya Y2 dengan A Sirio itu. omega T plus Kx. Nah, itu dilihat kembali catatannya atau buku paketnya. Ya, ada kan seperti ini? Maka hasil superposisinya, jadi gelombang ini secara keseluruhan itu adalah hasil superposisi dari dua gelombang tersebut, yaitu Y1 ditambah Y2. Nah, persamaannya setelah kita turunkan, waktu itu kita udah pernah turunkan di kelas, kita dapatkan bahwa hasilnya itu adalah 2A sin Kx cos omega T. Nah, 2A sin Kx kali ini kita anggap sebagai sebuah amplitudo yang baru. Ya, kalau kita anggap sebagai sebuah amplitudo yang baru, yaitu sehingga persamaan itu menjadi Y sama dengan AS amplitudo superposisi cos omega T. Dengan besarnya AS adalah apa? 2A sin Kx. Nah, inilah yang dimaksud dengan amplitudo gelombang tegak. Amplitudo hasil superposisinya. Jadi membesar nih.
Ya. Nah, seperti ini untuk hasil superposisinya. Lalu bagaimana kalau kita perhatikan di gelombang ini, ya, ini kan terbentuk simpul, ya kan? Ini juga simpul, di sini juga simpul, di sini juga simpul. Maka bagaimana cara kita mau menentukan simpul? Ya, cara menentukan simpul atau letak simpul. Buka contohnya, letak simpul dari ujung pantul. Apa? Buka bukunya. Letak simpulnya. XN sama dengan mana? Nggak ketemu? Berapa? Ayo. Udah? Ayo, dibacain. Nggak ada. Ini pada nggak pegang buku. Halo? LKS juga ada. Di buku paket juga ada. Letak simpul dari ujung pantul untuk ujung terikat. Ujung dawet terikat. Nggak ada. Nggak ada. Boleh pakai rumus, karena nanti ada beberapa buku yang menggunakan persamaan beda, tapi prinsipnya boleh-boleh saja. Hasilnya sama. Ada yang menggunakan Xn itu adalah 2N kali 1/4 lambda. Ada yang menggunakan rumus yang lain. Nanti prinsipnya sama. Ya. Kemudian letak perutnya, ini perut, ya, perut 1, perut 2, perut 3, maka letak perutnya berarti XN sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda. Ya. Ya. Ingat kembali? Udah ketemu belum? Oke. Wah, kayaknya catatannya pada hilang ya gara-gara corona. Dimas nggak ketemu catatannya? Kita lihat contoh soal. Seutas tali dengan panjang 116 cm. Ya. Seutas tali panjangnya 116 cm. Direntangkan mendatar, salah satu ujungnya digetarkan. Jadi di sini kita tulis saja diketahui. Ini pada resek-resek itu ya. HP-nya nggak diem ya? Atau karena pakai headset? Panjangnya L sama dengan 116 cm. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya diikat. Frekuensinya, ini saya salah ketik, frekuensinya 1/6 Hz. Frekuensinya 1/6 Hz. Dan amplitudo 10 cm. Amplitudonya 10 cm. Ini amplitudo getaran ya. Amplitudo getaran pertama kali digetarkan itu 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar dengan kecepatan T sama dengan 8 cm per sekon. Tentukanlah, ini yang A ditanyakan soalnya. Yang A itu ditanyakan
amplitudo superposisinya. Amplitudo gelombang hasil perpaduan atau hasil interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getar. Ya, yang berjarak katakanlah saya ambil jaraknya itu apa ya? Ini L. Kemudian saya ambil jaraknya S 108 cm. Nah, kemudian yang B, letak perut ketiga dan simpul keempat dari titik asal getaran. Oke, yang A dulu kita jawab. Ya. Tadi kita punya persamaan umum bahwa Y sama dengan AS. Apa tadi rumusnya? Kita lihat. Y sama dengan AS cos omega T. Cos omega T. Ya, cos omega T. Cos omega T. Ya, dengan AS sama dengan apa? Karena ini yang ditanyakan. Ingat, AS sama dengan 2A sin KX. KX. Ya, 2A Nanti dulu sama KX. KX. Kan-nya udah ketemu belum? Belum ada kan? Belum. V. Berarti K belum ketemu. Maka K sama dengan 2pi per lambda. Ya kan? Lambda dari belum? Belum ada pula. Belum. Maka kita cari V sama dengan lambda F. V ada, F ada. Maka lambda kita bisa cari. Lambda sama dengan V per F. F. Sama dengan V-nya tadi 8. 8 F-nya per 1/6. 6. Nah, berarti hasilnya berapa tuh? 8 kali 6. Kali 6. 48 ya. 8. Oke. Ya, 8. Oke. Berarti V sudah berarti K, maka K sama dengan 2pi per 48. Inilah K. Dari sini kita substitusikan. Ini kemari kita bawa kemari. Ya, saya terus halaman berikutnya ya. Maka kita dapatkan jadi AS-nya sama dengan 2A sin KX. Ini sama dengan 2 kali 10. Tadi kan diketahui soal itu amplitudenya 10 cm tuh. Ya. Maka sin K-nya berapa tadi? 2pi 2pi per 48. 2pi per 48. Nah, 48. X-nya berapa? X-nya belum kita tahu, maka X itu sama dengan, kalau kita gambarkan ya, untuk mencari X, ini talinya, kemudian ini gelombang yang terbentuk, katakanlah begitu, ini ujungnya, ujung di sini diikat. Nah, dari sini ke sini, itu adalah 116 cm. Nah, yang ditanyakan di sini, ini amplitudenya berapa? Ini saya kasih merah ya, biar kelihatan. Ini amplitudenya berapa? Inilah AS-nya. AS-nya berapa? Ini kan gelombangnya, gelombangnya gini. Ya, ini berapa amplitudenya? Ini jaraknya 100. Di sini. Ini 108. Nah, sementara dari sini ke sini, inilah X. Maka X-nya itu adalah, berarti X berapa itu? 116 dikurangi 108. Berapa? 108. 8 cm. 8 aja. Iya, 8. Ya, 8 cm. Sehingga di sini kita masukkan ke sana. Kita dapatkan 20 sin
2pi 2pi per 48 8 kali 8. Ini coret bisa kan? Bisa. Itu berapa? 6. Kan? 6 sama 2 bisa dicoret? Ya kan? 3 kan? 3. Sehingga hasilnya AS sama dengan 20 sin sepertiga pi. Atau 20 sin sepertiga. Pi-nya itu kan 180 derajat. 180 bagi 3? 60. 60. Sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti sama dengan 10 akar 3 cm. Ini untuk amplitudo superposisinya. Oke ya? Nyambung ya? Oke, pertanyaan yang B, letak perut ketiga dan simpul keempat. Tapi dari asal getaran. Yang kita punya rumus dari titik pantul. Maka untuk apa ini? Untuk yang B, tadi pertanyaannya letak perut ketiga. Letak perut ketiga. Tapi X3 sama dengan rumusnya apa tadi? Letak perut. Tadi 2N. 2N plus 1. 2N plus 1 kali 1/4 lambda. Ya. Di sini N-nya berapa? N-nya itu 2. Jadi 2 kali 2 tambah benar ya? 2 kali 2 tambah 1. Oke, sama dengan berapa ini? 5. 5 kali 1/4 kali lambda. Lambdanya berapa tadi? 48 kan? 48. Lambdanya 8. 48 kan? Kali 48. 48. Berapa? Ini coret bisa nggak? 12. 12 kan? 12. Gitu kan? 60. 60 cm. Ini dari ujung pantul. Sedangkan yang diminta dari ujung dari sumber gelombang. Maka X dari ujung gelombang dari sumber gelombang ya. Ya kan tadi? Dari titik asal gelombang atau getaran dari titik asal getaran ya. Dari asal getarannya berarti sama dengan tadi kan getarannya itu kan 116 ya. 116 cm dikurangi 60 berarti sama dengan 56 cm. Ya, ini kalau menggunakan N-nya itu selalu dari yang ini 3-1. Tapi kalau kalian mau pakai yang lama, yang pernah kita bahas di kelas, itu X3 berarti sama dengan 2N-1 kali 4 gelombang kan? Boleh juga. Kali ini N-nya 3. Berarti 2 kali 3 dikurangi 1 kali ini tadi. 1/4 kali 48. Hasilnya 5 kali 12. 60 juga.
60. Ya kan? Maka X sama dengan 116 dikurangi 1 sama dengan 56. 56. Ya, CM. boleh. Ini ada buku yang menulis pakai rumusnya begini, tapi N-nya ingat, ini dikurangi 1. Ya. Jadi di sini N itu sama dengan 3 min 1. Kalau ini langsung, N-nya sama. Nah, kemudian yang B berikutnya letak simpul kan? Letak simpul keempat dari titik asal. Letak simpul keempat dari titik asal. Kita punya rumus tadi, mana? Simpul, ini. Letak simpul keempat. Rumusnya 2N Plus 2N kali 1/4 lambda. Gitu kan? Tadi? Atau boleh, itu artinya kan boleh X4 sama dengan N kali setengah. Boleh kan? Setengah lambda. Boleh. Tapi kalau mau pakai yang itu berarti ini N-nya berapa di sini? N-nya itu sama dengan tetap. N-nya berarti 2. berapa? 2. 2. N-nya berapa? 2. N-nya 3. 3. Kan ini 3. 4. Tadi kita konsepkan di depan. Nah, tadi ini. N sama dengan ini angka ini kurangi 1. Iya, Pak, ya. Ya. Oke, berarti sama dengan berapa ini? 6. 2 kali 3. 6. 2 kali 3 kali 1/4 Kali 48. 48. Itu 6 kali 12, ya kan? 12, ya. 2 kan? 72. 72. CM. Terus itu dari ujung pantul. Pantul. Nah, yang ditanyakan itu dari sumber getaran. Jadi dari depan. Maka X-nya itu berarti sama dengan 116 dikurangi 72. 72. Hasilnya berapa? 4. Berapa ya? 116 kurangi 72. 44 bukan? 44 ya? Enggak. Betul nggak? 48. Iya. 8. 44. 44. Betul nggak? 44 dong. Ini 6 dikurangi 2, 4. Iya, Ya kan? 11 dikurangi 7, 44. 4. Berarti 44 cm. Jadi 44 cm dari sumber getaran. Ingat ya, hati-hati. Karena kan selama waktu kita bahas contoh di kelas itu soalnya dari titik pantul. Nah, sekarang yang dibicarakan dari sumber getaran. Jadi kalau kita bicarakan dari sumber getaran, maka panjang tali ya dikurangi dengan yang dari titik pantul. Jadi kalau misalkan tadi itu begini, nah begitu, maka kalau yang ditanyakan adalah posisi di sini, misalkan di sini tuh berapa? Ini kan tadi panjang talinya total itu kan segini, ya kan? 116. Nah, tadi itu yang ditanyakan adalah amplitudo di sini. Maka 116. Kalau yang ditanyakan adalah titik pantul keempat dari sumber getaran, ini sumber getarannya, maka harus dipotong dari selama kan rumus tadi berlaku untuk ini. Ya kan? Ini 2N 1/4 lambda.
Atau rumus yang lain, mungkin di buku yang lain berbicaranya beda. Yang penting harus kalian, kalau kalian ketemu rumus yang lain beda, yang harus kalian perhatikan N-nya itu bagaimana mencari N. Ya. Karena kalau N ini langsung kita masukkan 4, nggak masuk dia. Mau pakai N langsung 4, di sini N kali setengah lambda. N kali setengah lambda berarti 4 dikalikan setengah dikali 48. Ketemunya 72 cm. Jadi ini dikurangi ini, kalau ini tadi ketemunya 72 itu di sini. Berarti dari sini ke sini, nah itulah yang kita cari X. Yaitu sebesar total panjang kawat atau panjang tali. Berarti 116 dikurangi 72. Ya kan? Ketemu 40 cm. Oke? Ada yang bertanyakan? Tidak. Tidak, paham ya? Jadi nanti kalian cek kalau ketemu buku yang rumusnya beda, silakan di buku. Anggi tadi kan punya buku yang beda tuh. Tadi bukunya yang bisa kita pakai sekolah. Kan cek nanti akan hasilnya sama. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, waktunya tinggal 4 menit menuju. Bapak, saya mau nge-capture. Saya mau SS dong, Pak, dari awal. Di luar pulang, Pak. Gimana? Saya mau screenshot dari awal. Tadi ada Oke, dari awal, Pak. oke, screenshot ya. Oke, screenshot. Ya, Pak. Pak, belajar aja doang, Pak. Udah, screenshot. Udah. Nah, Selasa meeting lagi nggak, Pak? iya, ini screenshot. Omo. Udah, Dah. ini screenshot. Dah. Dah, Dah. oke, ini screenshot. Belum. Dah. Dah, ini Dah. screenshot. Wih, dada aja belum nih. Oke. Ya, Jangan lupa, jangan screenshot doang. Apa yang di screenshot dipindahkan ke buku catatan. Insya Iya, Allah, Pak. ya, Pak. Iya, Pak. Jangan habis gini terus tidur lagi, ingat loh ya. Ngapain? Tuh. Ngapain lagi, Pak? Daripada keluar, mending tidur. Ntar fotonya, ntar hasil videonya saya kirim ke YouTube. Rendang. Ya, hasil videonya saya kirim ke YouTube. Makanya tugasnya saling buka YouTube. Karena nanti ketemu kelas lain, saya akan ngasih materi lain. Kalau kalian buka semua YouTube, akan ketemu. Makanya jangan lupa di subrek. Kelas lain masuk YouTube juga nggak, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Makanya jangan lupa di-subscribe. Emang tiap kelas beda Subscribe, materi. di like loncengnya. Jadi nanti kita belajarnya And terus. share. Tetap nanti akan saya kirim Dadah ke dulu, dadah. Masuk YouTube, dadah dulu, dadah. Tadi wali kelasnya saya Dadah. undang akunya. Wali kelasnya saya undang, cuman Dadah. nggak mau gabung. Lah, Kenapa nggak mau? Bu Eli parah banget. Takut kalian grogi katanya. Ntar kita bikin yang baru. Oke ya, kita akhiri ya. Iya, Pak. Oke, semoga kita semuanya selalu sehat. Amin. Berdoa agar kita semua selalu sehat.